Juara Liga Champions Arab Cristiano Ronaldo catatkan sejarah. Al-Nassr menang atas Al-Hilal 2-1 di final Liga Champions Arab berkat brace dari Cristiano Ronaldo. CR7 pun mencatatkan sejarah baru untuk klubnya tersebut. Dilansir dari OneFootball, Al-Nassr sukses menjadi juara Liga Champions Arab untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Pahlawannya siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Ronaldo tampil galak pada sepanjang kompetisi antar klub Arab di tanah Timur Tengah dan Afrika itu. Ronaldo sukses membawa Al-Nassr juara dan sukses pula menyabet gelar Golden Boot alias gelar top skor dengan 6 gol dari 6 laga. Ronaldo jadi pemain Al-Nassr pertama dalam sejarah yang mendapatkan gelar individu tersebut. Raffaello Folieri resmi kirim proposal untuk ambil alih AS Roma. Pengusaha Raffaello Folieri dilaporkan telah mengirimkan proposal resmi kepada keluarga Friedkin untuk bisa membeli AS Roma dengan harga mencapai 850 juta euro. Keluarga Friedkin sendiri membeli Roma dari Cimpalota pada Agustus 2020 dengan harga mencapai 591 juta euro. Declan Rice diragukan bakal jadi gelandang kelas dunia di Arsenal. Declan Rice tampaknya masih perlu meningkatkan kemampuannya dalam membantu serangan. Ia mampu membuat 3 tembakan tapi tak mencatatkan satupun umpan kunci. Legenda Liverpool yang kini menjadi pandit yakni Graham Souness menilai aspek ini harus ditingkatkan oleh Declan Rice. Namun menurut Souness hal tersebut jelas butuh waktu. Faktor inilah yang membuat Souness yakin bahwa Rice bakal menjadi pemain biasa-biasa saja di Arsenal. Declan Rice dilihatnya bakal sulit menjadi gelandang kelas dunia dalam waktu yang dekat, yang sepadan dengan harga yang harus dibayarkan Arsenal untuk gelandang 24 tahun tersebut. Eder Militao cedera ACL absen 6 bulan. Nasib apes menimpa Real Madrid di awal musim 2023-2024. Eder Militao bek kanan andalan Los Blancos dipastikan absen selama 6 bulan karena cedera ACL. Kehilangan Militao dapat memaksa Real Madrid untuk segera mencari penggantinya sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Militao adalah pemain kedua Madrid yang cedera di awal musim. Sebelumnya Madrid juga kehilangan kiper utama mereka yakni Thibaut Courtois. Tawaran perdana United untuk Pavard resmi ditolak. Manchester United dilaporkan sudah membuka penawaran perdana untuk bisa mendatangkan palang pintu Bayern Munchen yakni Benjamin Pavard. Namun Die Rotten menolak pendekatan yang dilakukan oleh Setan Merah tersebut. Dikabarkan Thomas Tuchel selaku pelatih dari Die Rotten masih mempertahankan sang pemain. Pavard saat ini tengah menggelar pembicaraan dengan Setan Merah dan 2 tim yang lain. Sang pemain memang tengah mencari tim yang baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada tanggal 1 September mendatang. Ia disebut sudah mencapai kesepakatan secara personal untuk bergabung dengan United. Namun Setan Merah masih harus melakukan negosiasi dengan pihak Bayern Munchen. Roberto Mancini resmi mundur sebagai pelatih timnas Italia. Keputusan mengejutkan diambil oleh Roberto Mancini. Dirinya resmi memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Italia. Mancini sebenarnya masih dipercaya untuk menangani timnas Italia hingga Euro 2024. Kesuksesannya di edisi tahun lalu diharapkan terulang kembali. Sayangnya Italia dan Mancini justru terpisah lebih cepat. Padahal Euro 2024 hanya tinggal 10 bulan saja. Italia yang sudah harus bersiap sejak awal jelang Euro 2024 tidak akan berlama-lama untuk mencari pelatih yang baru. FIGC menegaskan bahwa namanya akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Roberto Mancini ditawari latih timnas Arab Saudi. Roberto Mancini tak butuh waktu lama untuk mencari pekerjaan baru usai mundur dari timnas Italia. Dikabarkan ia sudah didekati oleh timnas Arab Saudi yang belum memiliki pelatih tetap jelang Piala Asia tahun depan. Diberitakan oleh Sky Sport Italia, Mancini mendapatkan tawaran melatih selama 3 tahun dengan bayaran mencapai 18 juta euro per tahun. Posisi pelatih timnas Arab Saudi sudah kosong sejak Maret yang lalu. Usai Hervé Renard mundur demi menjadi pelatih timnas Prancis di Piala Dunia Wanita 2023.
biaya Moises Caicedo pecahkan rekor. Laporan dari The Telegraph menyebutkan Chelsea resmi mendatangkan Caicedo dengan mahar mencapai 115 juta pound sterling. Transfer ini tentunya memecahkan rekor sebelumnya ketika Chelsea mendatangkan Enzo Fernandez di bulan Januari kemarin. Kala itu The Blues mendatangkan bintang Argentina itu seharga 121 juta euro atau sekitar 105 juta pound sterling. The Secret Scott juga mengungkapkan Chelsea juga memberikan kontrak super panjang berdurasi 8 tahun. Itu artinya Caicedo bakal terikat kontrak hingga tahun 2031. Bisnis mantap Brighton modal 1,4 triliun rupiah untung 7,5 triliun rupiah. Brighton and Hove Albion rupanya terus meraih cuan dalam beberapa musim terakhir. Brighton mampu menemukan pemain muda dengan potensi bagus dan dipilih murah lalu dijual dengan harga selangit. Total sudah 7 pemain yang dijual oleh Brighton ke klub-klub rival di Liga Inggris. Mereka adalah McAllister, Cucurella, Robert Sanchez, Bissouma, Trossard, Burn, dan juga Maupay. Jika digabung dengan proyeksi harga dari Caicedo, maka total ada 8 pemain Brighton yang dijual dengan total pemasukan mencapai 389 juta pound sterling atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Padahal 8 pemain tersebut cuma dibeli dengan bandrol mencapai 76,5 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Gabung Genoa, Junior Mesias cuma dihargai 3 juta euro saja. AC Milan dilaporkan telah menyetujui transfer dari Junior Mesias ke Genoa dalam sebuah kesepakatan senilai 3 juta euro. Menurut laporan dari Milan News, ia akan dipinjamkan dengan kewajiban untuk membelinya di akhir musim dengan total biaya 3 juta euro. Karena kontrak Mesias saat ini hanya sampai tahun 2024, ia harus menandatangani perpanjangan kontrak dengan Rossoneri terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan proses peminjamannya. Gak jadi hengkang Mbappe diskusi perpanjangan kontrak dengan PSG. Kylian Mbappe berpeluang memperpanjang kontraknya di PSG usai tak lagi dibekukan dari tim utama. Dua pihak ini sudah mulai akur kembali. Mbappe dikembalikan ke tim utama PSG sejak minggu kemarin. Keputusan ini diambil setelah penyerang 24 tahun itu mengadakan pembicaraan dengan presiden klub yakni Nasser Al-Khelaifi sehari sebelumnya. ESPN melaporkan usai pertemuan tersebut, Mbappe menyatakan komitmennya untuk PSG dan tak akan pergi dengan status bebas transfer. Sikap itu juga telah dijelaskan kepada rekan-rekan timnya. Al Hilal masukkan tawaran ketiga untuk Boyong Verratti dari PSG. Marco Verratti kembali dikaitkan dengan Al Hilal pada jendela bursa transfer musim panas ini. Kabar ini semakin diperkuat dengan absennya nama Verratti pada laga PSG versus Lorient kemarin. Dilansir dari Kit France Football News, Al Hilal akan mengajukan tawaran ketiga kepada PSG untuk memboyong Verratti dari PSG. Sebelumnya Al Hilal sudah mengajukan tawaran sebesar 30 dan juga 40 juta euro. Namun sayangnya kedua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh PSG. Dilaporkan bahwa Al Hilal akan mengajukan tawaran ketiga sebesar 50 juta euro dengan biaya tambahan yang lain. Resmi Al Hilal datangkan Neymar. Al Hilal berambisi mendatangkan Neymar di bursa kali ini, dan salah satu tim papan atas Arab Saudi tersebut berani menggaji striker Brasil itu dengan nilai fantastis. Dilaporkan oleh ESPN, PSG meminta harga sebesar 80 juta euro sebagai biaya transfer dari Neymar, dan kini dikabarkan Al Hilal sudah sepakat dengan nilai transfer tersebut. Sementara untuk Neymar, Al Hilal menawarkan kontrak 2 tahun kepada pemain 31 tahun tersebut dengan upah mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah per musimnya. Dikabarkan Neymar akan mendapatkan kontrak 2 tahun di sana hingga tahun 2025. AS Roma bidik 2 gelandang milik PSG. Klub asal Serie A Italia AS Roma saat ini mulai membidik 2 pemain PSG yakni Leandro Paredes dan juga Renato Sanchez. Dilansir dari laporan Santi Aurona,
PSG dan Roma sedang melakukan negosiasi terkait transfer Paredes dan juga Sanchez tersebut. Kedua pihak juga menargetkan transfer untuk selesai dalam waktu yang dekat ini. Pihak Roma sendiri dikabarkan sudah mendapatkan kesepakatan personal dengan kedua pemain tersebut, sehingga setelah negosiasi antara klub telah mencapai kesepakatan, maka proses transfer bisa segera dilakukan tanpa menunggu terlalu lama. Untuk maharnya sendiri, PSG membandrol harga Paredes di angka 6 juta euro, sementara Sanchez bisa dibeli di akhir masa peminjamannya dengan mahar mencapai 15 juta euro. Chelsea imbangi Liverpool. Chelsea dipaksa main imbang oleh Liverpool di laga pertama Liga Premier Inggris, dan laga sengit selama 90 menit berkesudahan dengan skor akhir 1-1. Liverpool mencuri gol lebih dahulu lewat aksi dari Luis Diaz di menit ke-18. Chelsea lantas menyamakan kedudukan lewat gol dari Axel Disasi di menit ke-37. Hasil imbang ini jadi langkah awal yang kurang memuaskan bagi kedua tim, karena di klasemen sementara mereka berdua berada di peringkat ke-10 dan peringkat ke-11 tabel klasemen. Sudah 892 hari laga Chelsea versus Liverpool tak pernah ada pemenang. Lagi dan lagi pertandingan Chelsea versus Liverpool berakhir tanpa pemenang, dan kini sudah 892 hari atau lebih dari 2 tahun berlalu. Pertemuan dua tim kuat ini selalu berakhir imbang. Lebih dari 2 tahun sudah berlalu sejak musim 2021-2022. Pertemuan Chelsea dan Liverpool selalu berakhir imbang. Tentu catatan ini terbilang menarik. Tidak banyak tim Liga Inggris yang berakhir sama kuat di lapangan, apalagi terus-menerus dalam 3 musim terakhir. Bahkan pada musim 2022-2023 yang lalu, pertemuan Chelsea dan Liverpool di Premier League tidak menghasilkan 1 gol pun. 2 laga di Stamford Bridge dan juga Anfield Stadium berkesudahan tanpa gol. Salah ngambek ketika diganti. Mohamed Salah menjadi starter di laga versus Chelsea. Salah kemudian mencatatkan assist untuk gol dari Luis Diaz. Ia juga sempat mencetakkan gol tapi dianulir oleh wasit. Di babak kedua Salah ditarik keluar dan digantikan oleh Harvey Elliott. Pemain asal Mesir itu kemudian terlihat ngambek saat berjalan keluar lapangan. Usai pertandingan, Jurgen Klopp ditanya soal reaksi dari Mo Salah karena ditarik keluar sebelum laga berakhir. Mohamed Salah sendiri sebelumnya memang jarang sekali ditarik keluar dan seringnya bermain full 90 menit. Jurgen Klopp kemudian memaparkan apa alasannya menarik keluar Mohamed Salah lebih cepat, yang mengatakan dirinya saat itu merasa bahwa Liverpool butuh tenaga-tenaga baru di atas lapangan. Getafe dan imbang Barcelona. Barcelona cuma bisa mendapatkan hasil seri saat berhadapan dengan Getafe di pekan perdana La Liga Spanyol. Beberapa peluang tercipta di laga ini, sayangnya sama sekali tak ada gol yang bisa dicetakkan oleh kedua tim. Dengan hasil imbang ini, Barcelona mengemaskan 1 angka dan berada di peringkat ke-10 klasemen sementara La Liga Spanyol. Sementara Getafe juga meraih poin yang sama, tapi mereka berada di peringkat yang ke-11.